Shalom FCC. Hari ini kita kembali merayakan hari yang sakral, yaitu peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus yang dikenal dengan Pesah atau Paskah. Buat saya, Pesah atau Paskah adalah salah satu hari yang terpenting di dalam kehidupan umat manusia. Karena kalau Yesus datang dan dia tidak mati bagi saudara dan saya, maka sia-sialah kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar pada hari ini sebuah kebenaran sehingga ketika kita mengerti Paskah dan apa makna yang tercantum di dalam Paskah dan berkat apa yang tersembunyi yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya, maka hidup kita pasti berubah. Sebab ini sebuah hari raya yang luar biasa, saudara. Untuk menciptakan dunia, to create the world, God only to speak. Dia hanya butuh berbicara. Tetapi to redeem the whole world, untuk menebus isi dunia, ya, he has to bleed. Dia harus berdarah. Ada darah dan nyawa yang dibayar. Betapa pentingnya peristiwa redemption atau penebusan dosa umat manusia. Nah, saya berdoa supaya ketika saudara belajar kebenaran firman Allah ini, maka hidup kita berubah. Supaya setiap kali kita merayakan kematian Tuhan Yesus atau Pesah ini tidak menjadi sia-sia. Bukan hanya sekedar sebuah ritual, tetapi di balik itu ada sebuah makna profetik yang dapat merubah pola pikir hidup kita dan keturunan kita. Sebab Tuhan sedang berbicara kepada seluruh dunia melalui kejadian era new normal atau COVID ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas kebenaran firman Allah ini, ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, jikalau kami mengenal dan mengerti kebenaran, maka kebenaran itu yang akan membebaskan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengar kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu ada begitu makna yang tersembunyi, yang harus kami gali, Tuhan, kebenaran firman-Mu ini, Bapa. Mengenai Paskah. Mengapa Engkau harus mati di atas kayu salib? Dan berkat apa yang akan kami terima, yang Kau siapkan untuk anak-anak-Mu ketika kami mengerti dan menghargai pengorbanan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib. Layakan dan kuduskan kami, Bapa. Biar kiranya melalui kebenaran kali ini, hidup kami berubah. Di era new normal ini, bukakan dan singkapkan agenda-Mu, Tuhan. Apa yang ingin Kau nyatakan untuk seluruh bangsa, khususnya Indonesia, buat gereja-gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, saya sengaja akan melakukan perjamuan kudus di akhir dari khotbah ini. Sebab kali ini saya mau mengajak saudara belajar lebih dalam, ya, mengenai Pesah atau Paskah. Nah, ayat ini seringkali kita ucapkan ketika kita mau melakukan acara perjamuan kudus. Saya akan bacakan dulu buat saudara di dalam 1 Korintus yang ke-11 ayat yang ke-23. Ya, terus kemudian sampai ayat yang ke-32, ya. Dikatakan gini. Ayat yang ke-23.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, perhatikan ya, dan ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi dikatakan roti itu dikatakan tubuhnya. Dan yang ke-25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, in the same way after supper he also took the cup and said, this cup is the new covenant established by my blood. Artinya, ketika saudara dan saya memakan roti dan meminum anggur perjamuan kudus itu, kita itu sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kemudian mengikat sebuah covenant atau perjanjian darah. Covenant artinya perjanjian darah. Nah, perjanjian darah ini hanya bisa dibatalkan oleh kematian. Ya. Nah, terus dikatakan begini, dikatakan do this as often as you drink in remembrance of me. Lakukan setiap kali kamu meminumnya, itu menjadi peringatan akan aku. Makanya di sini tidak dijelaskan apakah kita harus minumnya setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Tuhan nggak jelaskan. Nah, jemaat mula-mula mereka melakukannya setiap kali mereka berkumpul. Sebab setiap kali mereka berkumpul, mereka mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Mereka mengingat kemudian karya Yesus di atas kayu salib. Dan mereka melakukan perjamuan kudus, memecahkan roti bersama-sama. Dan kita lihat sekarang. Nah, ayat 26, saudara perhatikan ya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tanpa sadar ketika kita melakukan acara, melakukan minum anggur dan kemudian roti, itu kita sedang memberitakan tentang bagaimana proses kematian Tuhan Yesus, dia berkorban di atas kayu salib. Nah, ayat 27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, ini harus kita pelajari. Ada banyak orang yang mengambil acara atau mengambil bukan ritual ya, sebuah proses ini, perjamuan kudus itu tanpa mengerti, dan kemudian dia menganggap hanya acara ritual saja. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Dikatakan gini, kalau kita tidak layak meminum itu dan kita menganggap itu hanya sebuah acara ritual, maka itu nggak ada arti apa-apa buat saudara dan saya. Bahkan dalam kondisi kita, misalnya dalam keadaan kondisi kita kesel, kemudian kita dengan hati yang nggak benar di hadapan Tuhan, kemudian kita melakukan segala sesuatu yang dosa, tetapi kita asal-asal aja minum itu. Itu bukan hanya sekedar ritual, saudara. Alkitab katakan itu sebuah peristiwa itu untuk mengingat, menghargai faith action, kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, apa sih akibatnya? Kalau seseorang itu mengambil, kemudian minum perjamuan, makan roti, itu asal-asalan, dan kemudian mereka melakukannya itu tanpa istilahnya memberikan rasa respect kepada arti dari peristiwa tersebut. Di ayat 24 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Menguji artinya begini loh, apakah nih hari ini kita nih lagi nyimpen kesalahan orang nggak? Lagi kesel nggak hati kita? Beresin dulu di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, baru boleh minum. Karena ketika kita itu minum dalam hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan rasa dongkol, akhirnya kita menganggap peristiwa itu hanya sekedar ritual biasa. Dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kepada Tuhan
sampai datang di 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Nah, kalau saya balik, kalau kita menghargai, kalau kita sungguh-sungguh melakukan acara ini, peringatan ini dengan cara yang benar, dikatakan di ayat 30, banyak di antara kita yang lemah dan sakit, tidak sedikit meninggal. Kalau kita nih bermain-main. Tetapi kalau saya balik, kalau kita melakukan ini dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita akan memperoleh berkat kesehatan, umur yang panjang. Kata-kata baliknya, banyak kamu nanti akan menjadi kuat, kamu menjadi sehat, kamu akan umurmu panjang. Nah, saya sengaja kali ini kita akan minum perjamuan yang di perjamuan kudus di akhir daripada firman Allah. Nah, sekarang kita mau belajar. Mengapa Tuhan Yesus itu kemudian harus mati itu saat berbarengan dengan hari raya Paskah. Paskah itu sebetulnya diperingati jauh-jauh hari. Ya, itu sebelum Yesus lahir. Kapan itu hari raya Paskah dimulai? Kita akan belajar dulu, saudara. Di Israel, mereka itu hanya merayakan hari-hari raya yang ditunjuk, yang diminta, yang diarahkan oleh Allah. Ya, kalau di dalam kitab Imamat yang ke-23 itu dikatakan ada 7 hari raya yang harus dilakukan oleh umat Israel. Nah, jauh-jauh hari sebelumnya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang itu diciptakan di hari keempat. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian yang pertama, itu ayat 14 ya, atau 15, dikatakan gini. Allah itu menciptakan bulan dan bintang untuk menyatakan waktu dan musim. Bukan hanya sekedar waktu, jam, atau kronos, tetapi juga kairos, musim. Musim artinya the appointed time. Nah, musim ini adalah perayaan-perayaan atau festival-festival yang harus umat Israel lakukan. Nah, Allah itu sudah memberitahu kepada umatnya bahwa dia melakukan agenda itu dari awal dunia sampai nanti kedatangannya adanya di area tersebut. Di ke-7 hari raya itu. Nanti saudara bisa lihat ya, karena kita nggak bahas itu secara detail. Dikatakan begini saudara, ada 7 hari raya itu yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh umat Israel. Ya, Tuhan sudah memerintahkan ini melalui Musa. Dikatakan mereka harus merayakan ada 7 hari raya. Yang pertama, hari raya Paskah atau Pesah. Hari raya Paskah atau Pesah ini adalah hari raya di mana Allah membebaskan bangsa Israel itu dari cengkraman orang-orang Mesir. Di mana di malam terakhir bangsa Israel ada di Mesir, Allah itu mengirim malaikat maut untuk membinasakan siapapun anak sulung yang ada di situ. Jika rumahnya tidak ada tanda darah, itu disebut Pesah. Nah, di hari inilah, Pesah inilah, Yesus mati di atas kayu salib yang orang katakan itu sebagai Jumat Agung. Sebetulnya Pesah itu adalah tepat di mana Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang kedua itu hari raya roti tidak beragi. Yang ketiga itu buah sulung. Yang keempat hari raya Pentakosta atau Shavuot, dikatakan hari raya 7 minggu. 7 minggu setelah hari raya Paskah itu hari raya Shavuot, dikatakan Pentakosta. Yang kelima, hari raya Sangkakala atau Rosh Hashanah. Yang keenam, hari raya Pendamaian atau Yom Kippur. Yang ketujuh, itu Sukkot. Nah, sampai hari ini bangsa Israel itu merayakan ke-7 hari raya tersebut. Dan mereka taat.
dan hidup mereka ya itu sangat dipengaruhi dengan semua kegiatan-kegiatan agama ini, kegiatan-kegiatan hari raya yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, jadi di Alkitab nggak ada hari raya Natal itu sebetulnya. Ya, yang ada ya 7 hari raya ini. Tapi kita merayakan Natal, kita itu untuk menghargai bagaimana proses kelahiran. Tapi sebetulnya juga kan Natal itu bukan persis hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Nanti later on kita bahas mengenai Natal. Nah, yang saya mau fokus sekarang kepada Paskah atau Pesah. Saya rindu saudara kali ini ketika kita membahas Pesah, maka saudara akan menerima berkat redemption atau berkat penebusan itu. Ya saudara sekalian ya. Dan sebab berkat penebusan itu bukannya sekedar kita diselamatkan, tetapi what next? Apa yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan? Itu yang terlebih penting. Kalau di dalam istilah bangsa Indonesia ya, setelah kita merdeka, mengisi kemerdekaan, itu kita mau ngapain? Nah, Allah itu bekerja unik. Semua mengikuti agenda-agendanya. Ribuan tahun yang lalu, ke-7 hari raya ini sudah dirayakan oleh Yesus. Nah, kalau saudara mau mengerti bagaimana Allah bekerja, unik. Ya. Jadi di Passover itu hari di mana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, atau Passover atau Pesach itulah hari kematian Tuhan Yesus. Persis di hari itu. Yang kedua, kemudian hari raya roti tidak beragi, ya. Itu adalah besoknya, hari di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Yang ketiga, kemudian hari raya buah bungaran atau first fruit, itu 3 hari setelah itu hari di mana kebangkitan Tuhan Yesus, resurrection-nya. Ya, 3 hari raya nih. Passover, kemudian unleavened bread atau roti tidak beragi, ketiga kemudian hari raya buah bungaran atau kita sebut sebagai buah sulung, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu 50 hari kemudian hari raya Pentakosta. Jadi agenda Bapa di surga ketika Yesus ada di muka bumi pun itu mengikuti pola ini. Itu kita sebut spring holidays atau hujan awal di masa-masa musim awal tahun ya. Nah, kemudian ada 3 hari raya lagi, itu 4 hari raya. 3 hari raya lagi adalah hari raya trompet, kemudian hari raya penghakiman, kemudian hari raya Feast of Tabernacle. Ya, nah ini dirayakan di akhir musim, di hujan akhir. Tapi saya nggak bahas itu. Nanti saudara pelajari, ini bagus sekali mengenai belajar bagaimana Tuhan bekerja berdasarkan agendanya. Makanya di dalam bahasa aslinya dikatakan musim itu adalah moed atau festival. Atau kalau dikatakan itu adalah the appointed time. Waktu yang memang Tuhan sudah set. Di hari-hari itu maka dia akan melakukan segala sesuatu. Nah, oke, kita balik lagi sekarang. Kita kembali terus kemudian bagaimana cerita mengenai Pesach atau Paskah ini bisa terjadi. Ketika bangsa Israel 400 tahun dijajah atau berada di tanah Mesir, doa-doa mereka didengar oleh Tuhan. Kemudian Tuhan melepaskan mereka. Tetapi mereka dilepaskan melalui sebuah peristiwa yang besar. Yang terakhir yaitu peristiwa kematian anak sulung. Ada 10 tulah yang harus menimpa bangsa Israel. Ya, mulai dari air menjadi darah terus. Nah, yang air yang ke-10 ini adalah kematian anak sulung. Di dalam Keluaran yang ke-12 dikatakan gini. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi bulan, segala bulan bagimu itu menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi tahun 1 itu dihitung oleh Allah. Untuk tahun kalender orang Israel adalah tahun di mana di hari raya Paskah, atau disebut sebagai bulan Abib atau bulan Nisan. Nah, kalendernya dihitung dari sini. Betapa pentingnya. Jadi, nah kalender tanggal 1 itu dari situ. Jadi dikatakan bulan ini akan menjadi bulan
Keluaran 12 ayat yang kedua, bulan ini akan menjadi bulan segala bulan bagimu. Ini akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan dikatakan gini, terus katakan kepada segala bangsa Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 4, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu perbuatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ya, terus dikatakan ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Dengar baik-baik ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang. Sebab, ya, Keluaran 12 ayat 12 berkata gini, pada malam hari ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, perhatikan. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Makanya Yesus merayakan hari raya Paskah. Jadi hari raya Paskah itu adalah sebuah hari raya peringatan bagaimana Tuhan sudah menunjuk appointed time. Tuhan sudah mempersiapkan bahwa itulah saat di mana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari maut, roh kematian. Bukankah hari-hari ini sedang ada sepertinya ya penghukuman, penghakiman di seluruh muka bumi melalui peristiwa COVID. Kita melihat bagaimana Tuhan sedang berjalan dari satu bangsa ke bangsa lain. Dia sedang melihat dan dia sedang melakukan sebuah proses penyaringan. Saya bukan berkata setiap orang yang meninggal karena COVID itu orang yang berdosa loh, bukan. Tetapi ya bisa macam-macam penyebabnya. Saya juga menderita COVID tahun lalu. Bisa macam-macam. Ya. Penyebabnya bisa memang karena faktor usia kah, bisa memang karena kelalaian kah, dan lain-lainnya. Jadi ya, dan kita juga bisa melihat tidak sedikit orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang, ada hamba Tuhan juga yang meninggal. Tapi bukan berarti mereka orang berdosa, bukan. Saya cuma mau bercerita bahwa ini ada sesuatu yang unik melalui COVID ini. Bahkan virus yang tidak kelihatan ini membuat gonjang-ganjing ini luar biasa. Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya yang luar biasa mempengaruhi dalam waktu 1 tahun ini kehidupan manusia. Bahkan saudara lihat ya hari-hari ini ya, orang yang biasa ketemu bersalaman, berpelukan tidak ada lagi. Jarang. Ibadah-ibadah dilakukan di rumah. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Tetapi yang saya tahu, Tuhan punya rencana. Dia sedang membebaskan saudara dan saya untuk kita memasuki tanah perjanjian. Untuk kita memasuki masa keemasan gereja penuh yang jiwa yang besar-besar. Saat dimana Tuhan sedang memberkati saudara dan saya. Tuhan membedakan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika itu bangsa Israel harus menyembelih anak domba. Dan mereka harus menaruh di bubuh rumahnya, di tiang rumahnya, supaya ketika malaikat maut itu lewat, itu tidak masuk. Nah, ini dilakukan Yesus. Artinya apa? Ketika 1 hari sebelum Yesus akan disalib, dia mengambil perjamuan kudus dan dia mencoba berkata, ini tubuhku, ini darahku. Ini sebagai sebuah perjanjian darah. Ketika kamu meminumnya, kamu bukan hanya memperingati aku, tetapi itu as a covenant, janji darah yang akan melindungi kamu dan seisi keluargamu dari maut, malaikat maut, dari kematian, dari kebinasaan. Makanya betapa pentingnya
peristiwa Pesah atau Paskah ini. Saya akan tutup saudara. Ada 7 berkat yang saudara dan saya akan terima ketika kita mau mempelajari, mau mengerti, mau bertanya, Tuhan, apa arti Paskah kali ini bagi kehidupanku? Apa arti Jumat Agung bagi kehidupanku? Apa yang kau mau lakukan? Kalau saudara dan saya merendahkan hati dan kita mau bertanya kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan? Maka dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya akan mengalami berkat yang spesial. Nah, mari kita lihat firman Allah ya di dalam Keluaran yang ke-23. Ya. Di dalam Keluaran yang ke-23 itu disebutkan begitu luar biasa. Karena di dalam Keluaran yang ke-23 ini Tuhan membongkar dan mengungkapkan kalau kamu merayakan Paskah, kalau kamu merayakan ini dengan sungguh-sungguh, maka ada berkat-berkat yang tersembunyi yang akan kamu terima. Ya, di dalam Keluaran yang ke-23. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan gini, ya. Keluaran yang ke-23. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku, hari raya roti tidak beragi, harus kau pelihara 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan pada bulan Abib atau bulan Nisan, itu bulan pertama, dikatakan hari Paskah. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari tanah Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Artinya begini, Tuhan menyuruh bangsa Israel ini merayakan 3 kali setahun minimal, itu harus datang. Dikatakan di minimal itu hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah bungaran, dan itu yang ini minimal, saudara ya. Kemudian itu harus tuh, keharusan minimal 3 hari. Sedangkan 4 hari raya lagi mereka bisa rayakan. Ya, entah di rumah, di lingkungan, tapi itu menghadap Tuhan di Yerusalem maksudnya. Dikatakan begini. Ya. Di dalam ayat yang ke-16, kau pelihara juga hari raya menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang, demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Ya, jadi istilahnya yang saya katakan tadi, hari raya Paskah, hari raya kemudian roti tidak beragi, hari raya buah bungaran. Nah, oke, kita fokus ke Paskah. Apa sih berkat yang kita terima kalau kita sungguh-sungguh menghargai karya Yesus Kristus di atas kayu salib? Ya, saya mau sharing kepada saudara. Yang pertama, mari kita baca berkat yang kita terima. Ya, di dalam Bilangan yang ke-23 ya, ayat yang ke-20 dikatakan gini, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Berkat pertama, berkat penyertaan malaikat Tuhan yang berjalan di depan kita. Bukankah bangsa Israel dituntun oleh Allah dengan tiang awan dan tiang api? Saudara, malaikat Tuhan selalu Tuhan kirim. Bahkan di dalam Mazmur yang ke-91 dikatakan, tulah dan malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada kemahku, sebab ia telah mengirim malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekitar aku. Dan Tuhan juga telah mengirim malaikat-malaikat untuk menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku tidak terantuk kepada batu. Perlindungan malaikat Tuhan itu akan ada atas saudara dan saya. Saudara tahu nggak? Hidup manusia itu per detik bisa berubah. Hidup kita, anak kita, istri kita, suami kita. Bahkan ketika kita nyetir. Ketika kita dalam perjalanan, berapa banyak saudara yang melihat, kita dengar, orang yang aman-aman aja, kemudian tiba-tiba dia pergi, nggak balik lagi ke rumah. Saya punya teman, ketika teman saya baru lulus dokter, sekolah sudah capek-capek saudara. Kita berjuang bersama, kita sekolah bersama, nggak tahu suatu hari dia lari pagi. Larinya aman di pinggir jalan, ditabrak angkot, meninggal.
Jadi hal-hal seperti ini nih luar mengerikan. Biar kita berdoa saudara. Orang dunia katakan itu apes. Maaf ya. Orang dunia katakan itu hari yang sial. Tetapi buat Tuhan, dengar baik-baik. Diluputkan saudara berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Walau 1000 rubah di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Perlindungan darah Yesus, perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan yang akan berjaga-jaga atas saudara dan saya, anak-anakmu, istri, suamimu, orang tuamu. Itu janji Tuhan. Dia akan mengirim malaikatnya, membawa saudara, membimbing saudara ke tempat yang Tuhan tuju. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-22. Ayat 22. Keluaran 23 ayat yang ke-22. Tadi Keluaran 23 ayat yang ke-20. Ya, ke-22 dikatakan. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya, perkataan malaikat Tuhan yang bersama dengan kita, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Nah, berkat yang kedua, apa yang dikatakan? Tuhan akan menjadi musuh bagi yang memusuhi saudara. Tetapi bagi yang memberkati saudara, bagi yang mengasihi saudara, Tuhan akan berteman juga dengan dia. Udah jelas loh ayatnya nih dikatakan, ya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kau perintahkan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Artinya dalam tanda kutip, kalau orang yang memusuhi saudara tanpa sebab, dia akan sedang memusuhi Tuhan. Tetapi kalau ada orang sebaliknya memberkati saudara, dia sedang memberkati Tuhan. Yang ketiga, berkat yang ketiga. Kita lihat. Di dalam ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Nah, dikatakan ya, God will give you prosperity. Yang ketiga dulu nih. Artinya kelimpahan loh, roti dan makanan. Mazmur 23 berkata, Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hari-hari ini saudara, jangan pernah takut dengan kelaparan. Selama saudara menghargai, memperingati kematian Kristus, Hari Raya Paskah, hari ini saya mau berdoa, apapun yang menjadi ganjalan dalam kehidupanmu, kebangkrutankah, kelaparankah, kelaparan akan pekerjaankah, kelaparan akan uangkah, kelaparan akan nasikah, kelaparan akan apa saja, maka hari ini hiduplah dalam segala kelimpahan. Berkat yang ketiga. Dan berkat yang keempat dikatakan, masih di ayat yang ke-25 dikatakan, ya, yang dikatakan ayat 25, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berkat yang keempat, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, diluputkanlah saudara sepanjang tahun ini dari tulah, dari sakit penyakit, dari kelemahan tubuh. Berkat yang keempat, kesehatan. Yang kelima, ya, kita lihat di ayat yang ke-26. Apa yang ada di ayat ke-26? Tidak akan ada di antara negerimu perempuan keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Wow. Artinya apa tuh saudara tuh? Yang kelima, umur panjang. Saya mau bernubuat hari ini, kalau ada di antara saudara yang sudah hamil berkali-kali mengalami keguguran, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga terima berkat kesembuhan melalui perjamuan kudus yang akan kita ambil. Ya, itu sudah berkat yang kelima tuh. Ya, umur panjang, tidak ada sakit penyakit, kelemahan tubuh. Ya, umur panjang dikatakan, dan tidak ada yang keguguran. Berkat yang keenam di ayat yang ke-30. Mari kita lihat. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Berkat yang keenam, Tuhan akan memberikan kepada saudara tanah perjanjian, warisan. Dengar baik-baik, little by little. Jangan serakah. Yang usahanya sedang mengalami masalah, pelan demi pelan.
Dan bahkan bukan hanya saudara yang diberkati, tapi saudara akan mewariskan keberhasilanmu kepada anak-anakmu. Tuhan katakan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Wow, dahsyat. Inheritance, berkat warisan, janji Tuhan. Yang terakhir, kita lihat di dalam apa yang Tuhan katakan. Ya, ayat yang ke-31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk itu ke negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau akan menghalau mereka di depanmu. Dikatakan begini, ya. Terus ayat yang ayat yang ke 29. Yang ke-29 dikatakan, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri ini jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ya, dan I will not drive them out ahead you in a single year. Ya, dikatakan, tapi dia berjanji bahwa Tuhan akan memberkati saudara dan menghalau musuh itu tahun demi tahun. Artinya, bukan hanya tahun ini yang menjadi tahun spesial buat saudara. Tahun depan, setiap tahun, ketika saudara dan saya menghargai perjamuan kudus, itu akan menjadi tahun yang spesial buat saudara dan saya. Lalu tahun 2021 ini dengan tahun yang spesial, bersama-sama dengan malaikat Tuhan, bersama-sama dengan janji Tuhan. Saya ulang, yang pertama, berkat Paskah ini adalah berkat di mana Tuhan akan mengirim malaikat menjaga saudara di setiap jalan-jalanmu. Dia akan berjalan di depan kita dengan tiang awan dan tiang api. Dia akan menuntun saudara, melindungi saudara dari maut dan kecelakaan, berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Yang kedua, setiap musuh yang memusuhi kita akan menjadi musuh Tuhan. Siapapun orang yang memusuhi saudara tanpa sebab, mereka akan menjadi musuhnya Tuhan. Tapi siapa yang memberkati saudara akan diberkati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan saudara berkat, kelimpahan di ayat yang ke-25. Ya, tadi yang pertama itu ayat ke-23. Tuhan akan mengirim malaikat. Yang kedua, Tuhan akan membuat musuh kita menjadi musuhnya juga, itu di ayat yang kedua. Ayat yang ke-22. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan kita prosperity atau kelimpahan, ya, di ayat yang ke-25a. Kemudian yang keempat, Tuhan akan memberikan saudara kesehatan dan kekuatan di ayat yang ke-25b. Yang kelima, Tuhan akan memberikan umur panjang dan terbebas dari keguguran. Artinya tuh keguguran benih ini baru aja, benih bisnis kah, benih hubungan kah, benih persahabatan kah, benih perusahaan kah yang baru aja, benih potensi kah yang baru timbul, itu tidak akan terjadi keguguran, tetapi itu akan terus bertumbuh menghasilkan buah yang lebat. Yang keenam, dikatakan ayat yang ke-30, Tuhan akan memberikan kepada saudara sedikit demi sedikit tanah warisan, tanah perjanjian. Artinya usahamu, keluargamu, tempat di mana engkau ada sekarang akan diberkati secara luar biasa. Ya, bahkan itu akan kau wariskan kepada anak-anakmu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, setiap tahun ketika kita menghargai perjamuan kudus akan menjadi tahun yang khusus, yang spesial. Di ayat yang ke-29. Dan saya berdoa ketika saudara mengerti hal ini, kita tidak bermain-main lagi dengan makna perjamuan kudus. Mari kita berdoa sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saudara. Oke. Bapa yang baik, terima kasih pada hari ini buat kebenaran firman yang Engkau ungkapkan. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat darah-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami, Tuhan Yesus. Kasih-Mu lebih dari cukup dalam hidup kami.
Ajar kami mulai hari ini menghargai karya-Mu yang begitu mulia dan hebat di atas kayu salib. Biar kiranya setiap kami mengambil perjamuan kudus, kami melakukan ini bukan karena ritual, tapi karena kami memperingati, kami menghargai, kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Sebab roti ini adalah sungguh-sungguh darah-Mu, dan anggur ini adalah sungguh-sungguh. Roti ini adalah sungguh-sungguh tubuh-Mu, dan anggur ini adalah sungguh-sungguh darah-Mu, Bapa. Biar ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami dikuatkan. Dan ketujuh berkat itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saudara kita ambil perjamuan kudus ini. Saya mengundang atau menyarankan saudara, hari ini saudara ambil perjamuan kudus ini. Kalau saat ini saudara belum sempat, saudara bisa ulang khotbah ini. Dan mari kita ambil waktu untuk melakukan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan penuh rasa respek kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur. Biar ini menjadi Tuhan terus rema dalam hidup kami. Setiap kami bersekutu dengan tubuh, bersekutu dengan darah-Mu. Ini adalah perjanjian darah yang membuat kami hidup di dalam berkat yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan-Mu Bapa. Dan hamba-Mu mulai hari ini, tahun demi tahun akan menjadi tahun yang spesial dan khusus bagi kami dan sesi keluarga kami. Biar ketujuh berkat yang Kau telah siapkan melalui firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari angkat kedua tangan jemaat. Terimalah berkat Paskah ini. Berkat yang penuh dengan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Penyertaan malaikat Tuhan ada atas-Mu. Biar kiranya musuh-Mu akan menjadi musuhnya Tuhan. Dan Tuhan akan membela engkau di dalam setiap jalan-jalan-Mu. Dan biar kelimpahan, kesehatan, umur panjang, dan tidak akan ada keguguran atas setiap usaha dan benih-benih kehamilan yang sedang ada di dalam setiap kandungan. Tidak ada kemandulan dalam keluarga-Mu. Dan biar kiranya warisan berkat warisan turun atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Untuk menduduki negeri yang Kau janjikan. Dan bahkan tahun yang penuh dengan kelimpahan ada atas hidup kami semua. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati.